Halo Halo adik-adik, adik-adik. selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Kak Alan, selamat pagi. Nih, Selamat pagi. Kak Halo, Tata. Kak. Selamat pagi. Kak Alan, adik-adik udah siap belum nih Kak Alan? Pasti dong, Kak. Karena Bener, setiap minggu adik-adik selalu siap, Kak. rajin ngikutin Memuji ya. Tuhan. Ngikutin Tabernacle Mau Family dengar Dinner ya. firman Tuhan Oh dong. gitu ya, coba lihat dulu. Katanya itu masih ada yang belum duduk manis tuh Kak Alan. Masih main-main. Mainannya harus singkirin dulu. Pagi-pagi gini biasanya nggak main, Kak. Apa? Nyusu. Oh nyusu. Minum susu. Oh, nanti dulu habis Iya, kebaktian ya Kak. betul. Betul-betul mempersiapkan untuk mengikuti ibadah ini. Betul nggak Betul, Kak Kak. Alan? Yuk adik-adik, udah semua nih Kak Alan nih. Yuk. Bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Karena lagu pujian kita pertama, Bangkit. Oh bangkit. Tapi sekarang jongkok Jongkok dulu dong. dulu. Oh, Kak. oke. Jongkok. Yuk, ayo Kak Tata. Jongkok dulu ya adik-adik ya, Oh, semuanya ya. ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi. Ayo jongkok lagi adik-adik. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Karena kita harus bangkit, Kak. Nggak Iya. boleh loyo, Nggak boleh loyo, lemes, males-malesan Iya, itu. betul, Kak. Memuji Nggak Tuhan, bagus ya. Tuhan nggak suka, Nggak Kak. Kalau suka. lemes-lemes gitu, Gak Kak. suka ya Kak Alan ya. Padahal Tuhan udah sayang kita banget ya. Betul, Kak. Iya. Nah, sekarang Kak Alan Sekarang kita mau mempersiapkan diri, Kak. memulai ibadah Mau ini ya. mulai. Tapi sebelumnya kita masih mau pujian dulu, Kak. Pujian lagi, Kak Alan? Iya. Apa kita mau nyanyi lagu apa nih Kita Kak Alan? mau nyanyi lagu Bapakku Datang. Bapakku datang. Ayo adik-adik, sikap doanya yang baik ya. Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
Tuhanmu. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu selama ini. Tuhan, Berkatilah berkatilah kebaktian kami kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kami dapat terima terima berkat-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik boleh duduk dulu ya kalian ya? Duduk boleh, Kak. Duduk Duduk ya. boleh, Kak. Sekarang kita mau lanjutin. Biasa lagu ini dinyanyiin kalau pas doa 10 hari nih Kak Alan. Oh iya, betul Kak. Apa? Ada berapa ya Kak itu semuanya Kak? Coba Kak Alan. Judulnya dulu tahu nggak? Buah-buah roh Kak. Iya betul. Karena setiap sekolah minggu, setiap doa 10 hari lagu ini pasti dinyanyikan. Adik-adiknya inget nggak ya? Pasti inget dong Kak. Pasti inget ya. Karena adik-adik kita pinter-pinter Kak. Pinter. Good ya Kak Alan ya? Betul Kak. Gak usah dihitung, kita langsung nyanyi aja. Ya. Adiknya hafal semua. Iya, betul Kak. Iya. Ayo Kak Caca. Pakai gerakan loh Kak Alan. Iya. Udah hafal pakai gerakan lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi Kak Alan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Nah, sekarang yang paling penting Apa itu ibadah Kak? ini. Kita mau belajar, duduk tenang, dengerin kakaknya menyampaikan Firman Tuhan. Kita harus dengerin sungguh-sungguh ya Kak Alan ya. Betul Kak. Sebelumnya kita harus mempersiapkan telinga dan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dengan firman Tuhanku dengar. Benar. Kita ya. Oke, Pak. Yuk. Baik adik-adik ya, sikap doanya lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhanku dengar. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhanku dengar. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami dilembutkan. Sehingga kami mau melakukan ajaran firman-Mu. Tuhan memberkati Kak Caca yang akan memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk. Nah, ayo Kak, kita Tunggu. Benar. Masih udah duduknya udah manis, udah manis. Ayo Kak Alan. Ayo Kak,
Kita langsung. Kita mau dengar firman Tuhan dulu. Yuk, Ayo, ayo Caca. Ryan. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua duduk yang manis, telinganya dibuka. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik, kakak mau nanya dulu nih, masih ingat gak? Coba, siapa manusia pertama yang diciptakan sama Tuhan? Siapa? Betul, Adam. Terus Tuhan menciptakan satu lagi manusia. Namanya siapa? Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Semuanya ada di sana adik-adik. Buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau mau makan, Adam dan Hawa tinggal ambil. Juga banyak hewan-hewan di Taman Eden. Enak ya hidupnya. Tapi karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka harus keluar dari Taman Eden. Sekarang Adam dan Hawa kalau mau makan harus nanam dulu adik-adik. Harus bekerja, cangkul dulu, nanam dulu, disiramin. Baru jadi pohon, mereka baru bisa panen adik-adik. Jadi nggak seperti dulu tinggal petik-petik. Mereka harus bekerja keras dulu. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, Tuhan memberkati Adam dan Hawa dengan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kain. Ingat ya. Lalu berjalan waktu, Tuhan memberkati mereka lagi. Dikasih satu orang anak laki-laki, dikasih nama Habel. Jadi tadi siapa? Kain dan Habel. Wah, Adam dan Hawa sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memberkati mereka. Dari kecil, Kain dan Habel udah diajarin tentang betapa besar Allah yang menciptakan seluruh isi bumi. Juga tidak lupa diajarkan untuk berdoa sama papa mamanya. Jadi Kain Habel udah dengar firman Tuhan, diajarin berdoa. Juga mereka melihat orang tuanya memberikan korban bakaran sebagai persembahan kepada Tuhan. Adam dan Hawa mengucap syukur sehingga mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, Kain dan Habel beranjak dewasa adik-adik. Sekarang mereka sudah bisa membantu orang tuanya bekerja, menanam tanaman, mengembalakan domba-dombanya. Nah, mereka bagi tugas adik-adik. Jadi Kain tugasnya ada di ladang. Dia menanam tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi Kain disebut sebagai petani. Adiknya Habel bekerja mengembalakan domba-domba, memberi makan, minum, merawat kambing domba. Sehingga Habel disebut sebagai gembala. Wah, mereka bekerja membantu orang tua mereka. Tuhan juga memberkati Kain dan Habel. Tanamannya subur. Wah, banyak. Kambing dombanya juga bertambah banyak, sehat-sehat. Nah, Kain dan Habel sangat senang. Mereka ingat, wah, ini semua karena Tuhan. Mereka juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka. Akhirnya kakak beradik ini, Kain dan Habel, mulai membuat mezbah adik-adik. Mereka menyusun batu-batu. Lalu di atasnya diberi kayu bakar. Mezbahnya masing-masing punya adik-adik. Kain punya mezbah, Habel juga mendirikan mezbah. Jadi ada dua. Sudah jadi mezbahnya, sekarang tinggal ambil persembahannya. Wah, Kain pergi ke ladang, Habel ke tempat domba-dombanya. Setelah itu mereka Kain bawa sayur-sayuran, buah-buahan lalu diletakkan di atas mezbah. Habel juga, dia bawa domba yang sudah disembelih lalu ditaruh di atas mezbah. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan. Kira-kira diterima nggak ya adik-adik persembahan dari mereka? Ternyata Tuhan hanya menerima persembahan yang diberikan oleh Habel. Loh, kok punya Kain nggak diterima? Kenapa ya? Kita mundur dulu ya adik-adik ceritanya nih.
saat mereka mengambil persembahan. Habel saat datang ke kandang kambing domba, dia pilih adik-adik domba yang terbaik. Yang ini masih terlalu kurus, kurang bagus, cari lagi. Dia cari satu-satu adik-adik sampai ketemu domba yang paling bagus. Badannya paling gemuk, lemaknya banyak, dan sehat. Dia pilih yang terbaik karena Habel mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat untuk dia. Jadi dia pilih yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau Kain saat dia pergi ke ladang, dia nggak pilih-pilih kayak Habel. Asal ambil aja. Yang ada buah-buahan, sayur-sayuran semua dibawa. Nah, lalu diletakkan di mezbah. Tuhan tahu adik-adik kalau Kain tidak memberikan persembahan dengan sepenuh hati. Jadi yang diterima persembahan dari siapa tadi? Dari Habel. Melihat itu Kain, mukanya kesel. Kok punya aku gak diterima? Bukannya Kain tanya, Tuhan kenapa? Apa yang harus aku perbaiki? Tapi Kain malah marah. Kain membenci adiknya. Dia gak mau ngomong, gak mau deket-deket, pokoknya kesel sama adiknya. Nah, lalu Tuhan berbicara. Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu marah? Ingat loh, kamu harus hati-hati. Nanti kamu bisa berbuat dosa. Kira-kira Kain mau dengar perkataan Tuhan gak ya? Ternyata Kain tetap marah, gak mau dengar. Tapi dia malah merencanakan sesuatu. Apa ya? Rencana baik apa jahat ya? Kita mau coba buka di Alkitabnya. Di Kejadian 4 ayat 8. Kejadian 4 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Apa yang terjadi adik-adik? Kain membuat rencana yang jahat. Dia ajak, ayo Habel pergi sama aku. Ternyata saat lagi jalan, dari belakang Kain mukul adiknya adik-adik. Lalu adiknya mati. Habel dibunuh oleh Kain. Wah, perbuatannya sangat jahat ya. Nah, lalu dia melarikan diri, Kainnya pergi. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan bicara sama Kain. Kain, di mana adikmu? Kain malah marah sama Tuhan. Tuhan, emang aku pengasuh adikku? Emang aku yang jagain adik aku? Kain tetap tidak memperbaiki kesalahannya, tetap marah. Karena tadi persembahannya nggak diterima. Karena Kain melakukan perbuatan yang jahat, berbuat dosa. Akhirnya Kain harus menerima hukuman. Tuhan bilang, kamu harus pergi dari tempat tinggalmu, melarikan diri. Nah, akhirnya Kain pun pergi meninggalkan keluarganya dan pergi ke tanah Nod. Dan diam di sana. Wah, enak ya adik-adik. Dari cerita ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sepenuh hati seperti Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Kak, contohnya gimana? Memberikan persembahan yang terbaik dengan sepenuh hati. Nah, misalnya adik-adik tadi lagi puji-pujian. Puji-pujiannya udah bagus belum? Apa ambil main-main? Gak boleh main-main ya. Misalnya adik-adik udah nyanyi suara yang paling bagus buat Tuhan. Nah, itu udah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi harus sepenuh hati. Bukan karena, kalau aku nyanyinya bagus, nanti aku dapat hadiah dari mama. Atau dari kakak sekolah minggunya. Gak boleh ya. Adik-adik nyanyi untuk Tuhan. Terus lagi dengerin firman. Adik dengerin dengan sungguh-sungguh. Disuruh buka Alkitab, buka Alkitab.
Kalau adik-adik sudah seperti itu, berarti adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Ada contoh satu lagi nih. Adik-adik kan masih ibadah online nih. Kalau adik-adik mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, adik-adik datang sekolah minggu offline. Di sana adik-adik memuji Tuhan bersama teman-teman, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di sana. Tuhan senang dan akan menerima persembahan dari adik-adik. Senang kan kalau persembahan yang diterima oleh Tuhan? Dan Tuhan akan membalas dengan berkat yang lebih banyak lagi. Ya, karena Tuhan itu udah memberikan yang terbaik loh untuk kita. Masa adik-adik gak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sepenuh hati? Mau kan? Nah, sekarang kita mau siapin sikap doanya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkau telah begitu banyak memberkati kami. Tuhan, Engkau juga yang selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa